Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horor. Oke, tanpa banyak bercaca marica hehehe lagi, langsung saja kita ke ceritanya dengan judul Hutang Nyawa Dibayar Nyawa. Tweet ini ditulis oleh @omrush. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silakan bisa mampir dulu dan di follow. Oke kalau sudah, so let's the hunts begin. Dulu di sebuah desa yang berada di pedalaman Kalimantan, ada seorang kepala desa yang sangat amat baik dan bijaksana. Setiap ada uang pemberian pemerintah untuk desa tersebut, sebelum digunakan untuk pembangunan atau apapun, beliau terlebih dulu selalu mengumpulkan warganya untuk satu persatu dimintai izin dan disuruh untuk memegang uang tersebut. Sejak awal beliau memimpin desa itu, desanya menjadi sangat tentram. Tak ada satupun warga yang berkeluh kesah. Beliau adalah orang yang teramat sangat baik, sehingga tak ada celah sedikit pun bagi warga untuk tidak menyukainya. Tak terasa sudah 3 kali Pak Kades baik hati itu menjabat sebagai kepala desa. Dan selama tahun-tahun itu pula lah kehidupan warga di desa tersebut menjadi maju, layaknya desa-desa besar lain. Tapi keadaan yang tentram tersebut tidak selamanya warga rasakan. Saat memasuki awal pemilihan kepala desa yang baru, seorang laki-laki berusia 40 tahunan bernama Pak Sekar juga ikut mencalon sebagai kepala desa. Beliau ini dulu pernah menjadi sekdes, namun tidak berlanjut karena banyak dana desa yang ia gelapkan. Banyak sekali spanduk-spanduk yang terpasang atas nama Pak Sekar. Beliau juga sudah mulai membuat acara-acara untuk mengajak para warga memilih dirinya di pemilihan kades nanti. Ia bahkan rela membagikan uang 300.000 per satu kepala keluarga. Warga yang mendukung Pak Kades baik hati semakin resah ketika hari demi hari mulai banyak warga yang berpindah pilihan hanya karena uang. Padahal mereka sudah tahu kalau Pak Sekar dulu diberhentikan jadi kades karena penggelapan dana desa. Tapi semua itu nampaknya dibutakan oleh 3 lembar 100 ribuan. Apalagi di saat-saat seperti itu, banyak sekali warga yang terpaksa harus menganggur karena hujan yang selalu turun. Akibatnya pohon karet tak bisa dituri atau disadap. Hari-hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Satu persatu warga desa masuk ke ruangan pencoblosan. Hasil suaranya sama, tidak ada yang menang ataupun kalah, ujar para saksi. Hah? Hasilnya sama? Ujar warga-warga saling pandang satu sama lain. Mohon maaf kepada kedua calon kades dan para warga. Hasil suara yang didapatkan sama banyaknya. Jadi pemilihan kepala desa akan kita ulang 3 hari ke depan, ujar salah satu petugas. Biarlah saya saja yang mengalah, ujar Pak Kades baik hati. Tidak Pak, tidak bisa begitu. Kami ikhlas memilih Bapak. Bapak harus pertahankan. Saya yakin Bapak akan menang. Iya Pak, Bapak pasti menang. Iya Pak, Bapak pasti akan menang, teriak pendukung Pak Kades baik hati tak terima kalau pemimpin mereka yang selama menjabat telah membawa keadilan ke desa harus mengalah. Iya, kami setuju jika harus coblos ulang. Pilihan kami tetap satu dan tidak akan pernah terganti. Kami tahu siapa yang bisa memajukan desa ini, teriak pendukung Pak Kades baik hati seraya berjalan pulang.
Sebenarnya Pak Kades tak enak hati melihat pendukungnya seperti itu. Terlebih ketika tatapannya dan Pak Sekar beradu. Terlihat Pak Sekar yang langsung membuang muka dan meludah. Pak Kades baik hati itu pun cuma bisa menghela nafas. Warga begitu, karena memang Abah cocok menjadi Kades. Lihatlah, banyak sekali perubahan baik di desa ini semenjak Abah menjadi Kades. Tapi aku tidak enak dengan Pak Sekar, Ma. Wajar saja, Bah. Tahun-tahun kemarin kan memang calonnya cuma Abah saja. Karena Pak Sekar dulu pergi ke kota untuk membuang malunya ketika diberhentikan jadi sekdes karena penggelapan dana. Semua warga tahu siapa Pak Sekar. Kalau sampai dia yang memimpin desa ini, akan hancur, ujar istrinya seraya menyuguhkan segelas kopi tumbuk. Semua manusia kan memang letaknya khilaf dan salah, Ma, ucap Pak Kades baik hati sembari menyeruput kopinya. Sudah, jangan terlalu difikirkan, Bah. Siapapun nanti yang menang di pemilihan suara, aku yakin itu yang terbaik. Hujan kembali turun setelah seharian mendung berawan. Dinginnya udara malam itu membuat Pak Kades baik hati langsung menyelimuti tubuhnya dengan selimut. Kapan Haji pulang ya, Mah? Sebulan lagi, Bah. Itu pun hanya kemungkinannya saja. Karena ya begitulah anak kuliahan. Aku jadi rindu masa-masa sekolah dulu. Ingat sewaktu Abah menarik rambutku dulu. Iya, karena itu Umam menyuruh Dendi untuk mengambil celanaku di WC, sehingga membuatku harus menunggu sampai sore agar bisa keluar. Tapi besoknya Abah malah memasukkan kecoa dan ulat di dalam tasku. Ku sampai dimarahi guru waktu itu. Tawa keduanya mewarnai malam hujan yang dingin saat itu. Keesokan harinya, Pak Kades baik hati sedang berada di sungai memancing ikan. Tak jauh darinya, ia juga melihat Pak Sekar sedang memperbaiki susunan batang. Pak Bardi, sebut saja begitu. Si Kades baik hati yang melihat Pak Sekar nampak kesusahan mengurus batang-batangnya tersebut, langsung berjalan menghampiri Pak Sekar. Tanpa diminta, Pak Bardi membantu Pak Sekar. Tidak usah, Pak, saya bisa sendiri, ketus Pak Sekar. Tidak apa-apa, Pak. Saya lihat Bapak kesulitan merawis batang-batang ini, ucap Pak Bardi. Alah, gak usah sok baik sama saya, Pak. Saya tahu Bapak itu mau saya mengalahkan. Nanti saya tidak akan mengalah, Pak, bentak Pak Sekar seraya melemparkan puntung rokoknya ke air. Demi Tuhan, Pak, saya tidak ada maksud. Saya tulus ikhlas dan membantu, ucap Pak Bardi. Urus saja pendukung-pendukung fanatik Bapak itu. Ajarkan sopan santun kepada mereka, agar tahu mana perkataan yang bisa menyakiti dan mana yang tidak. Cih. Dilanjut dengan meludah oleh Pak Sekar. Pak Bardi meninggalkan tempat itu sambil geleng-geleng kepala. Ia makin merasa tak enak dengan ucapan-ucapan Pak Sekar tadi. Maafkan saya, Pak. Saya tidak pernah bermaksud untuk membuat Bapak tersinggung, ucap Pak Bardi dari kejauhan. Pemilihan ulang untuk kedua calon kades pun akhirnya tiba. Para warga berbondong-bondong menuju ke tempat pemilihan. Di antara beberapa warga pendukung Pak Bardi dan Pak Sekar, malah terjadi perang sindir menyindir. Hujan hari itu turun sangat deras. Namun kebanyakan warga tak menghiraukan hujan yang mengguyur dan menciptakan dingin di tubuh mereka. Hasil suara pun dibuka, dan ternyata Pak Bardi menang dan kembali menjadi kepala desa lagi untuk yang kesekian kalinya. Beliau diarak oleh warga. Mereka sangat senang karena Pak Bardi kembali memimpin desa itu. Sementara Pak Sekar pulang dengan raut wajah penuh emosi. Malam itu, saat hujan mulai reda,
warga mengadakan pesta kecil-kecilan di depan rumah Pak Bardi. Mereka membakar singkong, membakar ikan dan memasak nasi di sana. Kebahagiaan jelas sekali terlihat di wajah semuanya. Sebulan menjabat sebagai kades, Pak Bardi harus dihadapkan dengan rentetan masalah yang terjadi. Mulai dari beberapa warga pendukungnya yang sakit tanpa sebab, dan beberapa anak kecil yang terkena muntaber. Bahkan sampai ada yang meninggal. Keadaan seketika menjadi kacau. Emosi orang-orang mulai menjadi tidak terkontrol. Beberapa orang pengikut setianya Pak Sekar memprovokasi pendukung Pak Bardi yang tidak bisa mengambil sikap saat penyakit-penyakit aneh mulai berdatangan ke desa mereka. Beberapa warga yang sudah terkena penyakit-penyakit tersebut ada yang membenarkan hasutan dari pihak Pak Sekar, dan ada pula yang tetap pada pemikirannya bahwa penyakit itu bukanlah karena Pak Bardi. Perkelahian terjadi antara sesama pendukung Pak Bardi. Beberapa orang menjadi berpihak pada Pak Sekar. Ditambah lagi, ketika Pak Sekar mendatangkan pengobatan medis ke desa tersebut yang biayanya sudah dibayar lunas olehnya. Sementara di rumahnya, Pak Bardi juga terkena penyakit aneh. Kepalanya mulai terasa gatal, amat sangat gatal, sehingga setiap saat beliau harus menggaruk kepalanya dengan sebilah kawat hingga berdarah. Tapi tak banyak yang tahu tentang penyakit yang diderita beliau saat itu. Sampai suatu hari, istrinya Pak Bardi berpikiran untuk membeli sebuah sisir kutu di pasar. Perlahan-lahan ia menyisir rambut Pak Bardi dengan sisir tersebut. Dan alangkah terkejutnya saat banyak sekali kutu-kutu yang berjatuhan dari kepala Pak Bardi, besar-besar dan hitam. Sampai-sampai istrinya pun bergidik saat melihat kutu-kutu tersebut. Namun walau hampir setiap jam disisir, kutunya tetap ada dan ada terus. "Apa menurutmu ini wajar?" tanya Pak Bardi pada istrinya sambil terus menggaruk kepalanya. Kurasa wajar. Karena kan rumah kita sering dimasuki kelelawar, bah. Mungkin kutunya dari kelelawar itu, jawab istrinya. Pak Bardi menghela nafas. Siang pun berlalu. Bulan sabit dengan warna kemerahan menghiasi langit malam itu. Pak Bardi yang baru saja selesai menyisir rambutnya, tiba-tiba mendengar suara timpukan benda keras diiringi dengan angin yang sangat kencang menampar-nampar atap rumahnya. Baru saja Pak Bardi akan beranjak dari duduknya, ulu hatinya tiba-tiba sakit, sangat sakit, sehingga untuk bernafas pun ia hampir tak mampu. "Ya ampun, Bah, Abah kenapa?" seraya membantu mengurut-ngurut ulu hati suaminya. Rasa sakit itu tidak hanya di ulu hati saja, tapi sekarang malah seperti turun naik dan menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. "Sakit mah, sakit sekali," erang Pak Bardi. "Sakitnya di mana, Bah? Di bagian yang mana?" "Kakiku, tanganku. Kepalaku rasanya seperti ditusuk jarum," teriak Pak Bardi. Istrinya hanya bisa menangis melihat Pak Bardi yang terus mengerang tiada henti. Akhirnya dia berlari keluar rumah menuju ke rumah tetangganya yang berjarak 6 meteran dari rumahnya. Namun tak ada yang mau membukakan pintu. Rumah ke rumah dia datangi untuk meminta pertolongan. Namun hanya rumah Pak Dullah saja yang mau menolong. Mereka berjalan dengan diterangi senter. Lumpur yang ada di jalanan tak ia hiraukan. "Masuk, Pak, Bu, silakan," ucapnya gemetar. Pak Dullah dan istrinya nampak tertegun melihat keadaan Pak Bardi yang seperti itu. "Sudah berapa lama seperti ini, Bu Kades?" tanya Pak Dullah. "Beberapa hari setelah anaknya Suli meninggal." "Sepertinya ini bukan sakit sembarangan, Bu. Ini sakit kiriman
Mungkin ada orang yang tidak suka terhadap keluarga kalian. Ya Tuhan, lalu apa yang harus saya lakukan agar suamiku bisa sembuh? Ma, kau temanilah mereka di sini. Aku akan ke desa sebelah, ke rumahnya Pak Rahman. Pamit Pak Dula pada istrinya. Sepeninggalannya Pak Dula, kedua perempuan itu disibukkan dengan keadaan Pak Bardi yang sakit dan gatal di kepalanya, yang muncul secara bersamaan. Rasa mual yang dirasakan oleh istri Pak Dula, ia coba untuk menyembunyikannya sebaik mungkin. Kutu-kutu yang disisir dari kepala Pak Bardi bergumpal-gumpal banyaknya. Bagaimana rambutnya kita gunting saja, Bu, biar kutu-kutunya hilang, usul istri Pak Dula. Setelah usulnya disetujui, ia pun langsung mencari gunting untuk menggundul rambut Pak Bardi. Namun walaupun digundul, kutu-kutu itu tetap ada dan malah bertambah banyak. Kutu-kutu tersebut bergerombol di kepala Pak Bardi yang sudah gundul, membuat siapa saja yang melihatnya menjadi takut dan jijik. Istri Pak Dula mengambil plastik ke dapur dan juga segayung air panas. Lalu perlahan-lahan mengambil kutu-kutu itu menggunakan plastik dan memasukkannya ke dalam gayung yang berisi air panas tadi. Ia melakukan itu sampai berulang-ulang kali, hingga kutu-kutu yang menempel di kepala Pak Bardi habis. Setelah itu ia mengoleskan kepala Pak Bardi dengan minyak goreng. Baru beberapa saat saja, Pak Bardi kembali berteriak-teriak gatal. Namun istrinya dan juga istri Pak Dula tidak melihat adanya sesuatu di kepala Pak Bardi. Kutunya sudah hilang. Namun Pak Bardi masih terus berteriak mengatakan kalau kutunya masih terasa ada. Mereka banyak sekali rasanya, Mah. Banyak sekali di kepalaku, teriak Pak Bardi. Sisir, sisir. Istrinya bergegas mengambil sisir meski tak tahu apa lagi yang harus disisir. Panas, air panas, teriak Pak Bardi lagi. Biur. Istrinya Pak Dula menyiramkan seember air kepada Pak Bardi. Dan seketika Pak Bardi diam. Ia menghela nafas. Sakitnya hilang, ujar Pak Bardi. Yang benar, Bah. Syukurlah kalau begitu, ucap istrinya. Alhamdulillah, ucap istri Pak Dula. Mereka tersenyum senang karena mengira Pak Bardi sudah tidak apa-apa lagi. Namun baru setengah jam, Pak Bardi sudah kembali lagi menggaruk-garuk kepalanya. Malah kini tidak hanya menggunakan sisir ataupun kawat. Ia malah mengambil pisau dan bermaksud untuk mengiris kulit kepalanya sendiri. Sebisa mungkin istrinya dan istri Pak Dula mencoba merebut kembali pisau tersebut. Namun mereka kalah tenaga dengan Pak Bardi. Tanpa ragu-ragu, Pak Bardi melukai kulit kepalanya sambil tertawa. Darah segar keluar dari luka. Hentikan, Bah! Hentikan! Teriak istrinya histeris. Sepertinya tak puas dengan melukainya kepala sendiri, Pak Bardi malah membentur-benturkan kepalanya ke tiang rumah sampai berulang-ulang kali, hingga darah menyembur keluar. Tubuh Pak Bardi melemah hingga akhirnya tumbang. Isak tangis istrinya tak terbendung lagi. Ia memeluk suaminya yang sudah tak bergerak. Tidak berapa lama, Pak Dula kembali bersama seorang lelaki memakai sarung dan memakai peci putih. Beliau adalah Pak Rahman, orang yang dikenal paham dengan hal-hal gaib. Lelaki itu tertuju pada sudut rumah. Matanya menatap dari bawah ke atas, seperti menatap seseorang yang tak kasat mata. Innalillahi, Pak Bardi sudah meninggal, ucap Pak Dula setelah mengecek keadaan Pak Bardi yang berdarah-darah tersebut. Rumah kalian sudah ditandai. Kiriman itu dikirim oleh orang yang sangat membenci suamimu, ujar Pak Rahman. Istrinya Pak Bardi menangis terus-menerus. Ia tak menyangka suaminya akan meninggalkannya dengan cara yang sangat tragis seperti itu. Saat pemakaman, hujan masih turun meski rintik-rintik.
Banyak orang yang berduka atas kematian Pak Kades baik hati itu. Namun apalah daya, kisah hidup beliau sudah berakhir dengan tragis, menjadi korban atas perbuatan orang-orang yang tidak punya hati. Seminggu berlalu, penyakit-penyakit aneh yang menyerang kebanyakan warga mulai menghilang. Mereka berpikir itu karena perjuangan Pak Sekar yang rela melakukan banyak hal untuk keselamatan warga. Meskipun warga tersebut adalah pendukung setia almarhum Pak Bardi. Dan karena itu pula lah kejahatan yang pernah ia lakukan akhirnya hilang tersapu oleh kebaikan yang beliau tanamkan. Kini warga sudah seutuhnya percaya bahwa Pak Sekar adalah orang yang paling tepat untuk menggantikan almarhum Pak Bardi. Lalu singkatnya, setelah melalui berbagai macam proses, kini Pak Sekar sudah resmi menjadi kepala desa. Awalnya kehidupan di desa itu berjalan cukup baik, hingga suatu hari sebuah banjir besar melanda desa tersebut dan desa lain di hilirnya. Air yang datang begitu cepat sehingga membuat warga kehilangan banyak sekali ternak-ternak mereka. Surat-surat tanah dan bangunan yang mereka miliki hanyut tersapu air. Para warga diungsikan ke desa-desa yang lebih tinggi, dan juga banyak di antara mereka yang harus tidur di dalam kelotok. Bantuan dari pemerintah datang 2 hari kemudian. Ada yang bilang kalau Pak Kades menerima uang 100 juta sumbangan untuk desa. Karena memang seperti yang orang-orang ketahui, banjir itu sudah merampas harta mereka dan juga usaha yang mereka miliki. Tapi uang sumbangan yang isunya besar itu 100 ribu pun tak pernah sampai ke tangan warga. Mereka hanya diberi bantuan seperti sembako dan pakaian bekas. Yang warga di sana juga tahu kalau sembako dan pakaian bekas itu merupakan sumbangan dari berbagai daerah, dan beras-beras yang dari pemerintah tak pernah sampai ke tangan warga yang membutuhkan. Tak ada warga yang berani berkutik, apalagi mengeluh dengan keadaan di desa mereka saat itu. Segala macam bantuan seperti disaring terlebih dahulu sebelum sampai ke tangan warga. Bahkan saat airnya sudah surut dan belum bisa mendapatkan uang, saat mereka meminta belas kasih pada Pak Sekar, mereka hanya diberikan 5 kilo beras bulog yang sudah berulat. Beberapa warga yang mulai berbisik-bisik menyalahkan satu sama lain atas apa yang mereka pilih. 4 bulan kemudian, anak dari Pak Bardi pulang. Muda itu belum tahu kalau orang tuanya sudah meninggal. Di sepanjang jalan desa, ia dibuat bingung dengan keadaan warga yang tidak seperti dulu lagi. Beberapa anak terlihat sedang bermain. Sesampainya ia di depan rumah, Aji begitu bingung melihat keadaan rumahnya yang sudah begitu tak terurus. Banyak tanaman liar di sana. Kemana Abah dan Umaku? Gumam Aji. Ia meletakkan tasnya begitu saja, lalu berlari ke arah rumah Pak Dula. Sesampainya di sana, lelaki yang sedang memotong kayu itu nampak terkejut. Aji, kamu sudah pulang? Tanya Pak Dula tak mampu membendung air matanya. Di mana orang tua aku, Mang? Apa mereka di sini? Oh, aku tahu. Mereka pasti sudah membuat rumah yang baru kan? Berbagai pertanyaan keluar dari mulut Aji. Namun tak ada satupun pertanyaannya yang mampu dijawab oleh Pak Dula. Lelaki itu malah menangis sesenggukan. Ayahmu sudah meninggal dan ibumu sekarang lumpuh. Ucap Pak Dula akhirnya membuat Aji seketika terduduk lunglai. Seakan tak percaya, Aji mulai mempertanyakan banyak hal pada Pak Dula. Lalu, siapa yang mengirimiku uang? Kenapa kalian tidak memberitahukan kebenaran ini pada aku? Kenapa? Awalnya tabungan orang tuamu, dan juga sebelum jatuh sakit, ibumu memberikan alamat tempat tinggalmu di kota. Aku simpan alamat itu baik-baik.
Lalu saat tabungan orang tuamu sudah habis, aku terpaksa menjual kebunku untuk kebutuhan kuliahmu. Ibumu melarangku memberitahukan semua kabar duka ini padamu. Dia tidak ingin kau tahu, karena itu bisa saja membuatmu tidak fokus untuk belajar. Ujar Pak Dullah dengan raut wajah yang menandakan kesedihan. Kenapa abahku bisa meninggal? Apa dia sakit? Tapi rasanya tidak mungkin, karena abah adalah orang yang kuat. Dia jarang sakit. Tapi kenapa dia bisa mati? Teriak Aji terisak, perasaannya kacau. Sangat-sangat kacau. Lalu apa gunanya gelar sarjanaku jika abah sudah meninggal? Isaknya. Kau bisa meneruskan cita-cita abahmu untuk membawa desa ini lebih maju lagi, ujar Pak Dullah. Dan kau masih punya ibumu, aku, juga istriku, lanjut Pak Dullah. Berhari-hari Aji menangis di dekat makam ayahnya. Ia sangat terpukul dengan kematian sang ayah. Diam-diam ia menyelidiki sendiri tentang sebab kematian Pak Bardi. 100% dugaanku, ini semua ada kaitannya dengan si Sekar itu, ujar Aji di suatu malam saat mereka sedang makan bersama. Jangan suuzon nak, tidak baik. Apalagi kalau tidak ada bukti, nanti jatuhnya fitnah, tegur Pak Dullah. Aji menghela nafas. Ia membenarkan apa yang dikatakan Pak Dullah. Besok aku akan mencari pekerjaan di kota. Kebetulan abahnya temanku sedang mencari karyawan, ucap Aji. Apa tidak sebaiknya kau di sini saja, Ji? Kasihan ibumu, sudah sakit-sakitan seperti itu. Kalau harus berpisah lama denganmu lagi, kata istri Pak Dullah. Aku akan cari uang di kota. Aku tidak ingin merepotkan kalian terus. Sudah banyak kalian berkorban untuk kuliahku. Sayang sekali kalau aku tidak bekerja dan membalas budi baik kalian, ucap Aji. Kalau maumu begitu, apa boleh buat? Kami hanya bisa mendoakanmu dari sini, ujar Pak Dullah. Tibalah saat Aji akan berangkat kembali ke kota untuk bekerja. Sesampainya di kota, Aji melalui berbagai tes terlebih dahulu. Hingga tibalah ketika Aji sudah bekerja. Setiap uang yang ia dapatkan tiap bulan selalu ia tabung dan sebagian ia kirimkan pada Pak Dullah untuk ongkos ibunya juga keluarga Pak Dullah. Setahun berlalu. Kini di tanah milik desa berdiri sebuah tempat hiburan yang isinya adalah wanita-wanita cantik dan seksi. Banyak para pemuda-pemuda desa yang datang ke sana silih berganti. Maaf Pak, saya tidak bisa bantu, tolak salah satu warga ketika Pak Dullah ingin ikut bekerja. Memangnya si Aji kemana? Kuliah kok hanya menghabiskan uang dan harta saja, sindir Pak Sekar yang kebetulan saat itu juga berada di tempat yang sama. Maaf Pak Kades, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Aji. Kalau memang saya tidak diperbolehkan ikut mencari pasir, saya tidak apa-apa Pak. Tapi tolong jangan kaitkan masalah ini dengan Aji, ujar Pak Dullah setengah emosi. Dasar pengkhianat, ejek Pak Sekar. Pengkhianat soal apa Pak? Soal pemilihan itu. Tapi maaf sebelumnya, karena dari awal memang saya tidak pernah memilih Bapak. Menurut saya, almarhum Pak Bardila yang paling cocok memimpin desa ini menjadi lebih baik lagi. Semua warga diberikan keadilan yang sama rata. Tapi sekarang, coba Bapak lihat, semua yang menjadi aparat desa adalah keluarga-keluarga Bapak. Semua yang punya kerjaan adalah orang-orang yang memilih Bapak. Apa Bapak pantas disebut kades? Pak Sekar terlihat sangat geram mendengar perkataan Pak Dullah barusan. Ia menatap lelaki itu dengan tatapan tak senang. Ingat dengan siapa kau berbicara, Dullah. Tanpa menghiraukan raut wajah Pak Sekar, beliau melenggang pergi tanpa permisi. Brengsek sekali si Dullah itu.
Berani-beraninya dia menghasut orang-orang untuk tidak memilihku lagi, ucap Pak Sekar saat itu dengan orang-orang kepercayaannya. Aji sudah pulang ketika hampir menjelang tahun akhir kepemimpinan Pak Sekar. Ia datang bersama seorang wanita cantik yang merupakan kekasihnya. Ku dengar si Aji mau mencalon jadi kades, Pak, ujar salah satu orang kepercayaan Pak Sekar. Alah, mana bisa orang bujang seperti itu jadi kades? Kamu dapat info dari mana? Dari warga yang akan mendukungnya, Pak. Dia memberikan santunan pada warga, Pak. Lalu apa masalahnya? Biarkan saja dihabiskan uangnya dengan memberi orang-orang malas itu. Tapi, Pak, apa itu tidak bahaya? Secara orang-orang pasti akan berpihak padanya. Bangsat! Sebentar lagi Pak Sekar pasti akan kemari, ujar Aji sambil tersenyum. Dan benar saja, tidak berapa lama Pak Sekar datang ke rumah Pak Dula. Tanpa basa-basi ia berkata, "Ku dengar-dengar kau ingin mencalonkan sebagai kades. Aku ragu kau akan bisa bertahan menyaingiku. Anak kemarin sore yang masih menyusu sepertimu itu tidak pantas menjadi kades," ejek Pak Sekar. Aji tersenyum. "Oh ya, lalu kenapa Bapak kemari? Apa Bapak takut kalau orang-orang akan lebih memihakku?" "Aku tidak pernah takut pada siapapun. Yang aku tidak sukai adalah adanya kelicikan. Kau menyogok orang-orang itu untuk memilihmu, kan?" "Saya tidak pernah menganggap apa yang saya berikan adalah sogokan. Saya memberi dengan ikhlas, tulus dari hati saya. Karena saya melihat banyak sekali warga yang kesusahan. Maka dari itu saya bertekad ingin menjadi kades, agar bisa membawa desa ini lebih baik lagi. Dan kalau memang saya yang menang nanti, itu berarti warga lebih mempercayai saya ketimbang Bapak. Kau tidak akan bisa menjadi kades karena kau masih bujangan. Tidak akan ada orang warga yang mempercayai kinerjamu," ujar Pak Sekar. "Maka dari itu, saya akan menikah minggu depan. Kalau Bapak berkenan, Bapak bisa datang ke acara pernikahan saya," ujar Aji sambil tersenyum. Sambil menahan amarahnya, Pak Sekar pergi. Saat sudah akan mendekati hari hanya pernikahan Aji, tiba-tiba istrinya terserang sakit, sehingga membuat acara pernikahan harus diundur. Lama-lama sakit yang awalnya dikira hanya mimisan biasa, tiba-tiba malah merambah ke bagian payudara. Payudaranya membengkak seperti bisul. Bahkan tiap saat ia menangis dan mengerang rasa sakit yang luar biasa itu. "Pak, tolong Pak, jaga Rini. Aku akan berangkat menemui orang pintar," pamit Aji. "Berangkatlah, Nak. Aku rasa penyakit ini bukan sakit biasa," ujar Pak Dula. Aji berangkat secara diam-diam agar tidak menaruh curiga dari orang-orangnya Pak Sekar. Singkatnya, Aji akhirnya sampai di sebuah rumah yang berada di tengah hutan karet. Sesampainya di sana, Aji memeluk seorang laki-laki parubaya dengan celana selutut dan tato di seluruh badannya. "Kita belum terlambat. Aku sudah mengobati istrimu dari jarak jauh. Panah kambang balu itu tidak akan meluas. Istrimu pasti bisa sembuh. Tapi sampai saat ini, aku masih belum bisa melihat jelas wajah orang yang merupakan otak semua ini," ujar si lelaki tua sembari melemparkan kepala babi untuk anjing-anjingnya. "Jadi, tidak bisa dikembalikan?" tanya Aji yang sepertinya sudah sangat akrab dengan si lelaki tua tersebut. "Bukan tidak bisa, tapi kita harus membuka penutup si dalangnya itu sendiri. Karena kau sudah berada di sini, kita bisa melakukannya bersama-sama," ujar si lelaki tua sambil mengoleskan kapur pada daun sirih yang dipegangnya. Aji terdengar menghela nafas panjang. "Apa Abah yakin kalau yang mengirim penyakit pada istriku juga yang membunuh abahku?"
Iya. Beberapa hari yang lalu, aku terlibat perselisihan dengan si Sekar itu. Dari nada bicaranya, dia seperti mengancam. Aku yakin sepenuhnya kalau kemungkinan dia ada keterkaitan dengan semua ini. Alasannya sudah jelas, karena jabatan. Abahku dibunuh karena mengalahkannya dalam pemilihan. Dan sekarang istriku hendak dibunuh karena aku akan menikahinya dan mencalonkan sebagai kades. Malam itu juga Aji dan si lelaki tua disibukkan dengan berbagai macam kesibukan, mempersiapkan segala hal yang akan mereka butuhkan. Obor dinyalakan mengelilingi rumah tersebut. Sementara itu Aji dan si lelaki tua duduk saling berhadapan dikelilingi kain hitam. Di antara mereka juga ada seekor belalang berwarna hitam legam. Suaranya ngit-ngit-ngit melekit. Pusatkan pikiranmu, jangan terkecoh. Rapalkan bacaan yang telah kuajarkan. Kita hantarkan binatang ini untuk melacak mereka, ujar si lelaki tua dengan suara yang berat. Aji menarik nafas, lalu membuangnya lagi. Dan ia melakukan hal itu berkali-kali sampai pikirannya benar-benar terpusat pada satu titik. Dilanjut dengan membaca bacaan yang telah ia hafal. Perlahan-lahan Aji dan si lelaki tua sudah berada di sebuah hutan. Mereka terus berjalan masuk ke dalam. Di sana mereka melihat sebuah dinding tipis berwarna merah yang di dalamnya terlihat bayangan dua orang. Namun saat tangan Aji menyentuh dinding tersebut, ia mengerang kesakitan. Rasa panas seperti membakar tangannya. Seketika Aji tersadar. Sementara si lelaki tua masih nampak duduk bersila terduduk dengan mata yang terpejam. Aji melihat tangannya, dan tangannya ada sebuah luka seperti luka bakar. Aji mencoba memusatkan pikirannya. Namun rasa sakit di tangannya membuat usaha Aji selalu gagal. Tiba-tiba si lelaki tua berbatuk. Darah berwarna hitam kental menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Seketika Aji panik. Namun ia teringat dengan pesan si lelaki tua sebelumnya. Aji mengambil sebuah daun dan meletakkan daun itu ke tangan si lelaki tua. Ia juga memberikan sebuah jeruk nipis di tangannya. Lalu kembali mencoba memusatkan pikiran. Namun lagi-lagi Aji tersadar. Ia tak berhasil kembali ke tempat si lelaki tua. Terdengar suara anjing menggonggong dari luar rumah. Babi-babi peliharaan si lelaki tua itu pun mengeluarkan suara-suara yang sangat gaduh. Angin tiba-tiba berhembus kencang, mematikan semua obor yang berada di luar rumah. Takut kalau akan terjadi apa-apa pada si lelaki tua, Aji langsung berusaha menyadarkannya. Cret! Darah segar keluar dari goresan pisau di lengan si lelaki tua yang dibuat oleh Aji. Dan untuk beberapa saat kemudian, si lelaki tua akhirnya tersadar. Meski keadaannya sudah sangat melemah. Mereka terlalu kuat, ujar si lelaki tua. Setelah si lelaki tua sadar, Aji langsung bergegas keluar dari lingkaran kain hitam yang melindungi mereka. Ia mengambil sebuah guci berisi abu yang sudah dicampuri dengan garam dan jeruk nipis, lalu menaburkannya menghalangi pintu dan juga jendela. Setelah itu, ia membantu si lelaki tua untuk memulihkan luka-lukanya. Kita tidak bisa sendirian. Besok, aku akan minta tolong pada saudaraku, ujarnya. Aji menghela nafas panjang. Nampak jelas sekali raut wajah penuh dendamnya. Gemertak giginya terdengar begitu jelas. Jauh di tempat lain, terlihat orang-orang kepercayaan Pak Sekar sedang berada di luar sebuah rumah. Salah satu di antara mereka terlihat menghentak-hentakan kakinya ke tanah. Raut wajahnya nampak sangat berbeda dari yang lain. Dialah Fadilah, teman masa kecil Aji. Pemuda itu pula yang telah memberikan banyak informasi tentang Pak Sekar pada Aji. Diam-diam ia berkhianat dan memihak pada Aji. Kenapa kau, Dil? Tanya salah satu temannya.
Banyak sekali nyamuk di sini, jawab Fadila seraya mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajah. Sudah berkilo-kilometer Aji dan si lelaki tua berjalan melewati jalan setapak masuk jauh ke dalam hutan, ditemani 5 ekor anjing yang gagah dan membantu membawa barang-barang mereka. Si lelaki tua nampak masih belum sehat, namun ia memaksakan diri untuk menemui saudaranya yang juga seorang dukun. Si lelaki tua begitu tulus untuk membantu Aji mencari keadilan untuk orang tuanya. Suara patiling terdengar bersaut-sautan, pertanda sang malam sudah hampir sampai ke singgasananya. Obor pun juga sudah dinyalakan. Seekor anjing yang paling berada di depan tiba-tiba menggonggong dengan suara yang khas, dan terjadilah saut-sautan di antara semua anjing. Dari balik pohon keluarlah seseorang, lelaki tua renta dengan pakaian yang hanya menutupi bagian kemaluannya saja. Aji sempat dibuat mundur karena takut dengan lelaki tua renta tersebut. Tetapi akhirnya, "Aku sudah menunggu kalian. Ku sudah tidak jauh lagi dari sini," ujarnya. "Aku senang kau sudah tahu kedatangan kami," ujar si lelaki tua yang bersama Aji. Orang yang berada di depan mereka itu terkekeh dan berjalan mendahului. Singkatnya, malam sudah cukup larut dan mereka sudah berada di rumah saudara si lelaki tua. "Kau kalah dengan tikus-tikus itu, Miss." Si lelaki tua yang bersama Aji itu langsung membuang muka. Baiklah, aku akan membantu kalian. Tapi apa imbalan yang akan anak muda ini berikan kalau aku bisa mengetahui siapa dalang di balik semua ini?" "Apapun yang kau pinta akan kuberikan," jawab Aji cepat. "Meskipun aku meminta nyawamu." Aji terdiam. Lalu kekeh tawa keluar lagi dari mulut lelaki renta tersebut. Lalu tanpa basa-basi, ia langsung menepuk punggung saudaranya hingga darah keluar dari mulutnya. Segumpal bulu ikut keluar bersama gumpalan darah. Aji tercekat melihat apa yang terjadi saat itu. "Ini bulu burung koak. Kau tahu koak? Aku heran denganmu. Mengapa bisa terluka karena ini?" ujarnya lagi. "Kalau kau ingin disembuhkan, cepatlah. Jangan buat aku tersiksa seperti ini." Kamis, brak. Lelaki tua yang dipanggil Kamis itu pun kembali muntah darah lagi. Lalu ia terjatuh ambruk tak sadarkan diri. "Dia tak apa-apa. Gak usah khawatir. Tak mungkin aku membunuh saudaraku sendiri," ucapnya. Tepat tengah malam, si lelaki tua renta melakukan sebuah ritual. Ia sama sekali tidak melibatkan Aji ataupun saudaranya dalam ritual tersebut. Ia juga terdengar bersenandung di depan pintu. Lalu tiba-tiba dari atas atap rumahnya ada sesuatu yang melompat dan berlarian. Daging-daging busuk ia lemparkan ke tanah. Dan seketika angin yang membawa hawa panas masuk dalam rumah. Beberapa kepala rusa yang sudah mati terjatuh dari dinding. Si lelaki renta kembali tertawa terkekeh. Brak. Pintu tertutup. Lalu beberapa saat kemudian hening. Aji semakin takut dengan keadaan di rumah itu. Ditambah lagi si lelaki tua belum juga sadar. Perlahan-lahan matanya mulai mengantuk. Dan pada saat beberapa menit memejamkan matanya, Aji dibangunkan oleh si lelaki tua yang sudah sadar. Berpindah ke Fadila yang sedang berada di rumahnya. Ia terus berpikiran dengan sahabatnya Aji, karena sudah berhari-hari tak melihat. Mungkin dia sudah menjalankan rencananya, gumam Fadila. Lalu diam-diam Fadila pergi ke tempat di mana Pak Sekar pernah mengajaknya, yakni rumah seorang dukun timpang atau buntung. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan panjang di tengah gelapnya malam, ia sampai di depan rumah itu.
dan berhasil meletakkan sesuatu di depan rumahnya. Cukup lama ia mengintip dari balik pohon untuk melihat apa yang akan terjadi pada benda yang ia tanam di depan rumah si dukun. Namun tak ada apapun yang terjadi. Lalu karena sudah sangat malam, akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Aji, bangun!" panggil lelaki tua. "Ada apa? Apa kau tahu kalau temanmu sudah berhasil meletakkan benda itu?" "Apa? Apa dia sudah berhasil?" "Iya, kita akan mudah menemukan letaknya di mana. Benda itu akan sangat membantu di saat-saat seperti ini." Lalu keduanya kembali berusaha untuk fokus. Mereka duduk berhadapan, mencoba memusatkan pikiran. Saat pikirannya sudah terarah pada ke satu titik, Aji melihat sebuah rumah yang tak lain adalah rumah si dukun. Mereka hendak berjalan masuk, namun dihalangi oleh saudaranya lelaki tua. "Dia bukan tandingan kalian. Biarlah ini menjadi urusanku," ujar si lelaki renta seraya masuk ke dalam rumah tersebut. Mereka berdua menunggu di luar, mendengarkan secara seksama apa yang mereka bicarakan di dalam rumah. Tiba-tiba perkelahian terjadi. Si lelaki renta berhasil menggiring si dukun untuk keluar dari rumahnya. Dan saat berada di luar, dengan sangat mudahnya si lelaki renta mengalahkan dukun tersebut. "Kau tak bisa berbohong padaku. Aku tahu siapa kamu. Sekarang kau tinggal pilih, mati atau ambil kembali santet yang telah kau kirimkan pada ibu dan istri pemuda ini." Karena terdesak, mau tak mau ia mengiyakan pilihan kedua. "Hantarkan kepada orang yang menyuruhmu. Jangan buat dia langsung mati. Buat dia tersiksa, sebagaimana abahku dulu," ujar Aji. "Kau dengar pemuda itu mengatakan apa? Lakukan seperti apa yang diperintahkan, kalau kau masih sayang dengan nyawamu ini," bentak si lelaki renta sebelum melepaskan si dukun. "Pulanglah. Biar aku yang akan pastikan kalau setan ini akan menuruti semua perintahmu," ujar lelaki renta. Lelaki tua yang berada di samping Aji mengangguk. "Kita pulang saja. Kau percayakan saja pada saudaraku." Lalu beberapa saat kemudian, keduanya kembali tersadar. "Besok kau sudah boleh pulang. Aku yakin ibu dan istrimu sudah sembuh." "Terima kasih, Bah. Aku tidak tahu lagi harus melakukan apa untuk membalas kebaikan abah ini," ucap Aji. Aji pulang dengan penuh harapan kalau ibu dan wanitanya yang sudah resmi menjadi istrinya itu sudah sembuh. Dan benar saja, saat ia tiba di rumah Pak Dula, terlihat ibunya, istrinya, Pak Dula dan istrinya sedang duduk berkumpul bercanda dan sesekali tertawa. Aji meneteskan air matanya saat melihat keluarganya sudah berkumpul. Meski sekarang tidak selengkap dulu lagi. Dari kejauhan, terlihat Fadila yang berlari ke arah rumah Pak Dula. Sesampainya di hadapan Aji, keduanya berpelukan. "Terima kasih, Dil. Terima kasih," ucap Aji. "Sama-sama. Aku melakukannya bukan hanya untukmu, tapi untuk kita semua. Untuk desa ini," balas Fadila. "Oh iya, kau tahu Pak Sekar sakit parah. Sakitnya sama persis dengan sakitnya almarhum abahmu, Ji." Aji menghela nafas. Manusia seperti itu memang pantas menerimanya. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dia berutang atas nyawa abahku, dan sekarang aku menagihnya. Akhirnya, Aji menjadi kepala desa yang sangat disegani. Meski muda, orang-orang tetap menghormatinya karena kecerdasan dan kehebatannya dalam membangun desa. Sekarang desa itu sudah berhasil menjadi sebuah kecamatan. Dan cerita pun selesai. Nah, dan begitulah akhir dari sebuah cerita treat horor dengan judul Hutang Nyawa Dibayar Nyawa.
Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.